Berikutnya al-majrur biharfi jar ya, majrur dengan harfu jar. Ini kita sudah selesai membahas tentang jumlah ismiyah ya, jumlah ismiyah sudah selesai. Sekarang masuk ke struktur yang fadlah ya, yang bukan umdah, karena yang umdah itu kan jumlah filia, jumlah ismiyah. Ada struktur yang merupakan tambahan saja, tambahan-tambahan, yaitu yang majrur oleh huruf jar. Ya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kedua isim yang majrur. Yang pertama adalah majrur karena dahulu huruf jar. Struktur yang harus diingat adalah huruf jar lalu isim majrur. Jadi huruf jar sebagaimana sudah kita pelajari, dia selalu di depannya isim ya, karena sehingga menjadi ciri isim di depannya, didahului oleh huruf jar. Huruf jar sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, yaitu min ya, dari ya ila ya, ke atau kepadaan, dari atau tentang, ala di atas terhadap, fi di itu di dalam, rubba ya seberapa banyak atau betapa sedikit, bi dengan, ka seperti, li untuk. Ada tambahan lainnya misalnya wa atau ta ya untuk sumpah. Ini demi diartikan untuk sumpah. Kosam. Jadi kalau ada huruf kosam itu juga sama ya, memajrurkan isim. Misalnya wallahi kan. Kenapa wallahi, Allahi majrur? Karena wawunya sumpah. Kosam. Jadi huruf kosam juga adalah huruf jar. Wal asri kan, wal fajri itu di Quran. Lalu mud sejak, mundu sejak, hatta hingga, hatta matla'il fajr, matla'i majrur oleh hatta. Khola ada hasya kecuali, nah ini yang di pembahasan mustasna kan sudah ya. Ketika dia dianggap huruf ya, karena kan bisa dianggap fiil, bisa juga dianggap huruf. Kalau dianggap huruf berarti dia huruf jar, memajrurkan. Huruf jar itu bisa digunakan sebagai huruf tambahan, artinya jika huruf jar dibuang, susunan kalimatnya masih dalam keadaan sempurna. Dan bisa juga digunakan sebagai huruf asli. Artinya jika dibuang, susunan kalimatnya menjadi tidak sempurna. Contoh huruf jar sebagai huruf tambahan. Wa kafa billahi syahidan. Cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, huruf bi di sini, huruf bi ini tambahan. Tapi dia punya fungsi untuk taukid ya, tambahan juga. Contoh menjadi misalnya dihilangkan bi-nya wa kafallahu syahida ya, Allahnya fa'il dari kafa. Nah, ini tambahan. Jadi ketika dihilangkan huruf ba-nya itu maknanya masih sama. Contoh huruf jar sebagai huruf asli. Katabtu bil qalami. Saya telah menulis dengan pulpen. Kalau dihilangkan ba-nya tidak bisa. Katabtul qalama kan nggak bisa. Ya kan? Nah, struktur huruf jar dan isim majrur meskipun secara lafaz terlihat majrur, tetapi ia memiliki kedudukan lain di dalam i'rab yang diamati dari segi maknanya. Ya, ada yang memiliki kedudukan sebagai struktur kalimat pokok, yaitu dalam jumlah ismiyah sebagai khobar. Nah, kadang dia menjadi khobar ya, karena sebagaimana yang sudah dibahas, khobar itu kan bisa berupa syibhu jumlah. Syibhu jumlah diantaranya jar majrur. Dan jumlah fi'liyah sebagai fa'il atau naibul fa'il. Nah, terkadang juga bisa jar majrur itu memiliki kedudukan sebagai fa'il, naibul fa'il, itu bisa ya.
Ada juga yang kedudukannya sebagai kalimat pelengkap, yaitu sebagai maf'ul bi, dan lain-lain. Variasi sebenarnya. Walaupun dia jar majrur, ya kita lihat secara makna itu punya kedudukan i'rab. Contoh sebagai khobar. Dan ini dinamakan dengan sibhu jumlah, ya, mirip jumlah. Huruf jarnya sebagai huruf asli. Al-ustadzu fil fasli. Ustadz di dalam kelas. Ya, ustadzu apa ini kedudukannya ustadzu? Fa'il. Kok fa'il? Mana fi'ilnya? Oh. Mubtada, Bosan. Mubtada, ya. Fil faslinya apa? Khobar mubtada, ya. Berarti dia umdah kan, khobar itu kalimat pokok. Karena ustadzu fil fasli. Ustadzunya apa? Isim kana. Fil faslinya Khobar kana kan begitu. Innal ustadza fil fasli. Al ustadza apa? Isim mina fil fasli khobarina. Jadi jar majrur, jadi di akhir bisa dijelaskan, ya, al jar wal majrur fi mahalli raf'in khobarina. Begitu, yang lain juga tadi sama. La ustadza fil fasli, ya ustadza apa? Khobar la. Isim la fil faslinya khobar la kan begitu. Walaupun ada yang mengatakan sebetulnya khobarnya bukan jar majrur, tetapi isim yang dibuang. Asalnya misalnya wal ustadu kainun fil fasli atau maujudun fil fasli. Ustad itu ada di kelas. Jadi kata maujudun atau kainun itu khobarnya yang dibuang. Fil faslinya bukan khobarnya secara hakiki. Ini memang ada dua tinjauannya dari para ulama. Contoh sebagai fa'il, ya, huruf jarnya sebagai huruf tambahan. Maja'ana min ahadin. Tidak ada yang datang kepada kami seorang pun. Min ini tambahan saja karena dia bisa dihilangkan. Maja'ana ahadun. Tidak. Jadi ahadunnya fa'il dari ja'a. Ditambah min, maja'ana min ahadin. Nah, berarti kan jar majrur ini itu fi mahalli raf'in fa'il. Jadi fa'ilnya dari ja'a gitu kan. Jadi al jaru wal majrur fi mahalli raf'in fa'il. Contoh sebagai naibul fa'il, huruf jarnya sebagai huruf tambahan. Maqila min syai'in. Tidak ada sesuatu pun yang dikatakan. Ya, asalnya maqila syai'un. Ya, syai'unnya kan asalnya naibul fa'il dari kila ditambah min jadi majrur. Jar majrur ini punya kedudukan sebagai naibul fa'il. Contoh sebagai naibul fa'il, huruf jarnya sebagai huruf asli. Nah, ini tidak bisa dihilangkan berarti. Ji'a bil mujrimi, didatangkan seorang penjahat. Contoh ini berarti tidak bisa, ya, ji'al mujrimu tidak bisa. Ji'al bil mujrimi. Karena bi di sini berarti memuta'adikan fiil ja'a kan sebetulnya lazim. Contoh sebagai maf'ul bi, huruf jarnya sebagai huruf tambahan. Ma ra'aitu min ahadin, aku tidak melihat seorang pun. Nah, min ahadin ini kan punya kedudukan dia objek. Ya, saya tidak melihat siapa seorang pun. Jadi pakai min.
Ya, min ahadin. Dia tambahan ini kan tetap dia punya fungsi taukid ya, menguatkan. Sama ya dengan asalnya ma ra'aitu ahadan. Ahadan kan maf'ul bih dari ra'aitu. Nah, sekarang min ahadin berarti ini jar majrur ini punya kedudukan sebagai maf'ul bih. Contoh sebagai maf'ul bih, huruf jarnya huruf asli. Ahmad yang dulu ila sama, Ahmad melihat ke langit. Nah, ini kan Ahmad melihat apa? Ke langit. Nah, ila ini kan menggunakan ila, huruf jar. Sehingga jar majrur ini menjadi punya kedudukan sebagai maf'ul bih. Karena yang ila ini selalu menyertai yang dulu ya. Begitu huruf asli. Contoh sebagai maf'ul fi, huruf jarnya sebagai huruf asli. Jalastu fi dari. Saya duduk. Nah, berarti dzarfu makan. Tempat kan menunjukkan tempat ya. Jalastu fi dari. Ya, dzarfu zaman, sirtu fil lail menunjukkan keterangan waktu begitu ya. Lalu sebagai contoh sebagai maf'ul li ajli. Huruf jar huruf asli, safartu lil ilmi. Safar untuk ilmu, itu kan lil ilmi, untuk ilmu. Ya, sama dengan misalnya tolaban ya, tolabal ilmi. Jadi alasan ya, alasan dikerjakannya perbuatan itu maf'ul li ajli. Sehingga hurufnya li ya, li untuk. Contoh maf'ul mutlak. Huruf jarnya huruf asli. Jalal farasu karih. Kuda berlari ya seperti angin. Nah, ini maf'ul mutlak. K-nya ini ya apa namanya jar majrurnya, yaitu asalnya jarol farosu jariyal rihi. Jadi ada kata jariya. Kuda berlari ya jariya dengan berlarinya atau seperti berlarinya, berhembusnya angin. Jadi ada kata jariya masdar dari fi'il ya. Itu berarti dia maf'ul mutlak ya. Nah, kemudian diganti oleh ka, oleh huruf jar. Gitu. Nah, perhatikan contoh penjelasan i'rabnya. Ini udah tadi ya, i'rabnya insyaallah bisa. Fi mahali ya, pakai fi mahali. Jadi al-jar wal majrur fi mahali rofin misalnya nasbin khobar kana. Ya, tadi ini juga misalnya min ahadin al-jar wal majrur fi mahali rofin fa'il. Min syai'in ya al-jar wal majrur fi mahali rofin naibul fa'il kan. Kila kan dari kila ini fi'il majhul. Maraitu min ahadin dari jadi maf'ul bih. Ya berarti al-jar wal majrur fi mahali nasbin maf'ul bih. Yang dulu ila sama ini juga sama maf'ul bih, al-jar wal majrur fi mahali nasbin maf'ul bih. Jalasu fi dari al-jar wal majrur fi mahali nasbin maf'ul bih, zarfu makan. Sirtu fil lail al-jar wal majrur fi mahali nasbin zarfu zaman.
waktu ya malam ya, pada waktu malam. Lil ilmi ya al jaru wal majrur fi mahnasin maf'uli ajli tadi kan, maf'uli ajli. Alasan. Jaral farasu karih. Itu karihinya arjal wal majrur fi mahli nasbin maf'ul mutlak. Maf'ul mutlaknya li nau'ihi ya. Dibayani nau'ihi menjelaskan macam. Berlari ya, berlarinya seperti apa? Seperti angin. Ya, begitu penjelasan tentang jar majrur ya, insyaallah. Ada yang ditanyakan? Ini Bapak Ustadz ya berarti lebih meluas lagi ya Bapak Ustadz ya, karena kita taunya kemarin cuma li belakangnya kasroh gitu ya. Ini kedudukannya gitu ya. Ya iya, jadi punya kedudukan. Hmm. Punya kedudukan Kak Ipan. Kalau jar majrur itu kadang. Iya Pak Ustadz. Dilihat dari segi maknanya aja, apakah dia objek, apakah dia fa'il ya, subjek, sebagainya.